Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi lanjutan dari suhu. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang kalor dan hukum pertama termodinamika. Untuk pembahasan nanti itu yang pertama kita ada kalor dan energi dalam. Selanjutnya ada kalor jenis dan kalorimetri. Yang ketiga ada kalor laten. Selanjutnya ada usaha dan kalor dalam proses-proses termodinamika. Yang keempat ada hukum pertama termodinamika. Selanjutnya ada aplikasi hukum pertama termodinamika. Dan yang terakhir adalah mekanisme perpindahan energi. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang kalor dan energi dalam. Untuk pembahasan kali ini kita akan membedakan antara energi dalam dan kalor. Apa itu energi dalam? Energi dalam adalah semua energi dari sistem yang berhubungan dengan komponen mikroskopis. Komponen mikroskopis itu misalnya atom dan molekul. Ketika ia dipandang dari kerangka acuan diam yang mengacu pada pusat massa sistem. Nah, energi dalam ini meliputi yang pertama ada energi kinetik, rotasi, getaran molekul, energi potensial dalam molekul, dan energi potensial antar molekul. Sebelum kita ke kalor, ada istilah energi dalam, energi termal, dan energi ikatan. Nah, energi dalam itu merupakan penjumlahan antara energi termal dan energi ikatan. Energi ikat itu adalah energi potensial antar molekul. Nah, ini kan ada energi potensial antar molekul. Ini yang disebut energi ikat. Nah, selanjutnya yaitu kalor. Kalor di sini itu merupakan perpindahan energi yang melintasi batas sistem berdasarkan perubahan suhu antara sistem dengan lingkungannya. Selain itu, kalor juga didefinisikan sebagai jumlah energi Q yang dipindahkan berdasarkan proses perpindahan itu tadi. Itu namanya juga disebut dengan kalor. Tapi ingat, notice what heat is not in the following common quotes. Jadi harap diperhatikan bahwa kalor itu bukan dari ketiga ini. Apa itu? Yang pertama adalah kalor itu bukan energi yang ada dalam zat yang panas. Contohnya, air yang mendidih itu memiliki kalor yang banyak. Harusnya air yang mendidih itu memiliki energi dalam atau internal energy. Selanjutnya yang kedua adalah heat is not radiation. Contohnya adalah saat ini terasa sangat panas karena trotoar itu meradiasikan kalor. Bukan kalor yang meradiasikan ke trotoar, tetapi adalah energinya. Energi kalor itu meninggalkan atau keluar dari trotoar dengan cara radiasi elektromagnetik. Selanjutnya yang ketiga adalah kalor itu bukan lingkungan yang hangat. Contohnya, nih, lebih tepatnya heat yang di sini itu adalah panas. Nah, contohnya udara yang panas ini sangat menyakitkan. Harusnya pada saat hari yang panas, udara itu memiliki suhu yang tinggi. Itu adalah yang benar, bukan udaranya yang panas, tetapi udaranya itu memiliki suhu yang tinggi. Jadi ketiga ini harus diperhatikan. Jadi kalor itu bukan dari yang ketiga ini. Analogi perbedaan antara energi dalam dengan kalor itu sama dengan analogi antara usaha dengan energi mekanik.
Usaha yang dilakukan pada sistem adalah suatu ukuran jumlah energi yang dipindahkan ke sistem dari lingkungan. Sedangkan energi mekanik adalah konsekuensi dari gerakan dan konfigurasi sistem. Nah, energi mekanik itu kalau dalam istilah kekekalan energi itu kan sama dengan energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi analogi perbedaannya itu antara usaha dan energi mekanik itu sama dengan kalor dengan energi dalam. Ketika seseorang melakukan usaha pada sistem, maka energi akan mengalir dari orang tersebut ke sistem. Selanjutnya, usaha. Kalau dikatakan usaha itu merupakan sebuah sistem, itu adalah hal yang salah, karena usaha itu hanya dapat dinyatakan dengan dilakukan oleh atau pada sebuah sistem ketika terdapat yang namanya perpindahan energi. Begitu juga dengan kalor. Jadi kalor itu bukan merupakan suatu sistem, karena kalor itu dapat terjadi, hanya dapat terjadi ketika terjadi perpindahan energi akibat adanya perubahan suhu. Jadi kalor itu merupakan akibat karena adanya perubahan suhu. Nah, untuk yang kalor di sini itu diartikan sebagai aliran energi. Selanjutnya, energi dalam. Energi dalam suatu sistem itu dapat berubah walaupun tidak ada perpindahan energi dalam bentuk kalor. Nah, selanjutnya contohnya ini. Suatu gas dalam wadah yang terinsulasi. Gas yang terinsulasi itu maksudnya gasnya dijaga supaya tidak bebas untuk keluar ataupun masuk. Istilah lain dari terinsulasi itu adalah terisolasi. Gini aja, suatu gas dalam wadah yang terinsulasi atau terisolasi itu ditekan oleh piston. Akibatnya, karena ditekan oleh piston, maka suhu gas dan energi dalam gas itu akan meningkat, tetapi tidak ada perpindahan energi berupa kalor dari lingkungan ke sistem gas, karena gasnya itu berada di dalam wadah yang terisolasi, sehingga tidak mudah adanya perpindahan dari luar ke dalam ataupun dari dalam ke luar. Nah, yang ini tadi kan pistonnya ditekan. Nah, selanjutnya ketika gas itu mengembang secara cepat, artinya pistonnya dilepaskan, maka suhu dan energi dalamnya itu akan menurun. Kalau pistonnya ditekan atau katakanlah gasnya itu dikompres atau ditekan, maka suhunya itu akan meningkat, energi dalam juga akan meningkat. Kalau gasnya itu mengembang atau berekspansi, maka suhu dan energi dalamnya itu akan menurun. Karena ini tadi ada di dalam wadah yang terisolasi, itu juga tidak akan terjadi perpindahan energi dari gas ke lingkungan. Adanya perubahan suhu gas itu disebabkan karena peristiwa atau yang kita lakukan ke gas tadi, yaitu berupa kompresi dan ekspansi. Itu perubahan suhu karena kompresi dan ekspansi. Nah, sekarang kita masuk ke satuan kalor. Ada yang menggunakan satuan kalor itu dengan kalori, yaitu jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari 1 kg air dari suhu 14,5 derajat Celcius menjadi 15,5 derajat Celcius. Kenapa kok ada satuan kalor yaitu kalori? Karena pada zaman dulu para ilmuwan itu menduga kalor itu dianggap sebagai suatu fluida. Jadi kalor itu dianggap sebagai suatu fluida yang dapat berpindah dari suatu zat ke zat yang lain karena adanya perubahan suhu. Makanya ada satuan kalor yaitu berupa kalori.
Nah, kalau untuk yang satuan SI, satuan kalor itu menggunakan joule. Untuk sekarang satuan kalor itu juga ada yang menggunakan kalori, ada juga yang menggunakan joule. Nah, ini ada ekuivalensi mekanik kalor. Nah, jadi 1 kalori itu adalah 4,186 joule. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.